Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan berjudul Orang yang bertobat dan orang yang tidak bertobat. Jika begitu, di sorga, siapa yang diakui sebagai orang yang sudah bertobat? Mengenai pertobatan, kita mungkin bertanya, pertobatan apakah pertobatan yang benar? Sangatlah indah karena seorang pendosa menjalani hidup pertobatan. Itu sangatlah berarti. Namun, jika seorang pendosa lupa dosa-dosa yang sudah dia perbuat, lalu hidup berfoya-foya dan sangat sombong, itu akan dianggap dosa yang lebih besar. Sebab itu, menurut saya, pertobatan yang benar adalah hati kita berbalik dari perbuatan kita yang sudah menjauh dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Untuk itu, kita harus menuruti firman Tuhan senantiasa, bukan? Kita harus hidup dengan firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Setiap kali saya melihat kata pertobatan, saya teringat doa dari seorang pemungut cukai dan doa dari seorang Farisi. Tidak bisa melupakan adegan itu dalam hati saya. Seorang Farisi berdoa, "Aku sudah berbuat ini dan itu, bahkan hal ini," karena dia sudah melupakan dia sendiri orang berdosa. Tetapi, bagaimana dengan doa pemungut cukai itu? Meskipun dia sudah berbuat banyak hal, apa yang lebih dia pentingkan daripada hal yang sudah dia lakukan itu? Dia menekankan bahwa pada dasarnya dia adalah seorang pendosa. "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia tidak berani menengadah ke langit dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku pendosa ini. Aku sudah berdosa melawan Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi. Aku sudah memaku hati Engkau. Bagaimana aku dapat mempertobatkan semua dosaku itu? Walau aku bekerja sampai mati, walau aku tidak makan, tidak tidur, dan tidak berpakaian, walau aku memberitakan Injil setiap hari seperti yang Rasul Paulus kerjakan, dapatkah aku membayar kasih karunia Engkau, orang tua surgawi? Oh Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Di dalam doa orang Farisi dan pemungut cukai itu, kita bisa menemukan hal yang mereka utamakan itu berbeda. Sekalipun hanya Anda sendiri yang memberitahukan Injil ke seluruh dunia, apa yang harus Anda katakan? "Tuhan, aku hanyalah seorang pendosa saja. Tidak bisa ada doa lain terkecuali, kasihanilah aku, pendosa ini." Kita tidak bisa berdoa, "Aku sudah mengerjakan sebanyak ini di Afrika dan sudah mengerjakan sebanyak itu di Asia, bahkan di Filipina aku sudah mengerjakan sebanyak ini." Bukan seperti itu, tapi kita harus berdoa kepada Tuhan seperti ini. "Aku mengerjakan apa yang harus seorang pendosa kerjakan. Aku hanyalah seorang pendosa saja. Tuhan, mohon kasihanilah pendosa ini." Kita harus selalu mengingat bahwa kita sedang menjalani hidup seorang pendosa di atas bumi ini. Di dalam posisi ini, jadilah hati-hati. Kita harus merendahkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Jika kita menghadap Tuhan dengan sikap rendah hati itu, ketika itu kita bisa berkata bahwa kita sudah bertobat dengan benar. Tetapi, bagaimana jika seorang pendosa tidak tahu bahwa dia adalah seorang pendosa dan selalu sombong hati, tidak sopan, dan tidak taat pada firman Tuhan? Tuhan sudah menurunkan kita ke bumi ini supaya kita bisa bertobat. Tetapi jika kita tidak bertobat, di tempat kita harus bertobat ini, malah kita bersikap tidak sopan. Dan jika kita tidak mempraktekkan firman Tuhan dengan tepat, sambil tidak sadar bahwa kita adalah seorang pendosa, bukankah perbuatan itu adalah dosa yang lebih besar? Oleh karena itu, kita semua yang di Sion hanyalah para pendosa di hadapan Tuhan. Kita tidak punya sesuatu untuk dibanggakan di hadapan Tuhan,
dengan berkata, "Aku bagus ini dan itu." Tuhan sudah mengasihani kita orang berdosa ini dan mengaruniakan jalan ke kerajaan surga kepada kita. Mari kita selalu memanjatkan rasa syukur dan kemuliaan kehadirat Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Nya. Jadi, mari kita mengingatkan kita arti dari pertobatan pada Hari Raya Serunai ini sekali lagi. Mari kita lihat firman di Mazmur pasal 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang patah dan remuk artinya hati yang bertobat, bukan? Tuhan sama sekali tidak mengabaikan hati orang yang bertobat itu. Hati orang yang bertobat selalu disampaikan kepada Tuhan sebagai hati yang tulus. Mari kita lihat sebuah pengajaran di Lukas pasal 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada apa? Sukacita. Karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah Tuhan sangat bersukacita atas pertobatan. Tuhan tidak mengabaikan hati orang yang bertobat. Mari kita lihat firman Wahyu pasal 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau melihat. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan melakukan apa? Dan bertobatlah. Tuhan kita mendorong kita bertobat melalui firman Mazmur pasal 51, Lukas pasal 15, dan Wahyu pasal 3. Dari 100%. Akan ada lebih banyak sukacita karena 1% pertobatan daripada 99%. Ketika kita melihat firman itu, kita bisa mengetahui betapa pentingnya pertobatan itu di dalam kehidupan beriman kita. Mari kita selidiki firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 26 tentang orang yang bertobat dan orang yang tidak bertobat. Di dalam pasal tersebut, kita bisa melihat pertobatan Rasul Paulus yang pada zaman gereja awal memimpin orang Israel membunuh diaken Stefanus. Ayat 8 kita baca, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka apa? Rasul Paulus pernah menentang Yesus. Bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Rasul Paulus menyetujui imam-imam kepala membunuh mereka. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Bukan hanya di dalam negaranya, tetapi juga di luar negaranya. Dia pergi menyiksa orang-orang kudus. Rasul Paulus sedang mengakui semua dosa yang sudah dia perbuat sebelumnya. Ayat 12. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku.
Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke gala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sampai waktu itu, dia mengira semua orang yang mempercayai Yesus adalah orang yang sesat. Tetapi ternyata mereka adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan yang dia sembah sampai sejauh itu. Rasul Paulus bisa menyadari hal itu di perjalanannya ke Damsyik. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Di dalam perjalanan ke Damsyik, Rasul Paulus melihat cahaya yang turun dari langit dan mendengar suara dari Yesus Kristus. Dia mulai menyadari segala hal yang sudah dia perbuat itu salah. Sesudah dia bertobat dari segalanya, dia menyerahkan nyawanya untuk bekerja Injil dan memberitahukan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan benar dan dia adalah anak Tuhan. Dia bahkan rela untuk mati demi nama Tuhan Yesus. Kita bisa menemukan kehidupan Rasul Paulus ini di dalam Alkitab. Sesudah dia berbalik kepada Tuhan dengan keras dan kuat, dia memberitahukan bahwa mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Mari kita lihat ayat 19. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Rasul Paulus memberitahukan kebenaran bahwa mereka harus percaya kepada Yesus dan bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tetapi para pemimpin agama pada waktu itu mau membunuh Paulus karena hati mereka ditusuk oleh apa yang dikatakan Paulus, bahwa mereka sudah berbuat salah menurut Alkitab. Sebab itu mereka menganiaya Paulus. Paulus mengatakan situasinya. Dulunya, Paulus hidup tanpa pertobatan. Tetapi setelah kejadian di perjalanan ke Damsyik, kehidupannya sudah berubah menjadi kehidupan dari pertobatan. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 11. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi dan Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk apa? Untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Dia bahkan rela untuk mati sambil memberitakan Injil. Seumur hidup, Rasul Paulus memikul beban berat karena dia sudah menganiaya orang-orang yang mempercayai Tuhan sewaktu dia belum mengenal Tuhan. Dan dia dikendalikan oleh pemimpin agama. Karena itu, dia bahkan rela untuk mati demi mempersaksikan nama Tuhan Yesus. Dan sudah menyerahkan nyawanya untuk memberitakan Injil. Kehidupan Paulus memang kehidupan drastis dari pertobatan. Rasul Paulus sering menganiaya orang yang percaya kepada Yesus.
sambil didukung oleh pemimpin agama pada waktu itu. Dia menuduh orang-orang percaya kepada seorang manusia menjadi Tuhan. Namun oleh karena kasih karunia Kristus, dia bisa mengubah batinnya secara drastis dan bertobat. Kemudian dia memberitahukan Kristus dengan keras kemana saja dia pergi, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus sungguh-sungguh Tuhan. Segala pengajaran yang diajarkannya kepada kita di bumi ini untuk keselamatan kita, dia sudah siap membaktikan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil sampai mati. Sekarang kita berharap kita bisa menemukan diri kita sendiri melalui kehidupan Paulus itu. Kehidupan kita sebelum kita bertobat, dan kehidupan kita sesudah kita menerima kebenaran, mengenal Tuhan, dan dibaptis. Pasti ada sesuatu yang berbeda di antaranya. Jika kita biasanya hidup untuk hal yang duniawi sebelumnya, sekarang hidup kita harus menuju ke kerajaan sorga. Ketika kita berkata seperti Rasul Paulus, "Aku sudah rela, bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati demi nama Tuhan Yesus." Kita bisa berkata, kita sudah bertobat sepenuhnya, bukankah begitu? Sekali lagi mari kita bandingkan orang yang bertobat dan orang yang tidak melalui pertobatan Yunus. Kita akan baca Yunus pasal 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ayat ini artinya, ketika Yunus gagal untuk melaksanakan tugas sebagai seorang nabi yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, dia takut dan mencoba untuk melarikan diri ke negeri lain. Lalu Tuhan membuat gelombang laut besar sehingga kapal yang Yunus tumpangi itu hampir terpukul dan hancur. Yunus sudah tahu kenapa semua ini terjadi. Jadi dia berkata kepada orang di sekitarnya, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda." Lalu orang-orang mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Kemudian laut itu menjadi reda. Dan Tuhan sudah menyediakan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Maksudnya, Yunus sama seperti orang yang sudah mati. Apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada Yunus? Pergilah ke Niniwe dan beritahukanlah firman Tuhan terhadap mereka, firman yang kukatakan kepadamu. Tuhan sudah memerintahkan Yunus untuk menginjil, tetapi dia takut memberitakan firman Tuhan itu ke kota Niniwe. Karena Niniwe, ibu kota Asyur itu, selalu menentang Tuhan dan memusuhi Israel. Memberitakan firman Tuhan di ibu kota negara yang memusuhi umat Tuhan, itu adalah hal yang tidak masuk akal. Itu hal yang mustahil. Tuhan sudah memerintahkan Yunus untuk melakukan apa yang mustahil menurut pikiran manusia. Yunus berpikir bahwa dia akan dilempari batu oleh penduduk Niniwe sampai mati jika dia memberitakan firman Tuhan di sana. Jadi dia mau melarikan diri dari Tuhan dan naik kapal menuju ke Tarsis. Selama kapal itu berlayar, datanglah angin badai di laut. Lalu kapalnya hampir terpukul hancur. Yunus sudah sadar, pasti ada kehendak Tuhan. Tuhan memerintahkan aku untuk melakukan sesuatu. Ini terjadi karena aku. Angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, ujar Yunus. Setelah itu, laut itu menjadi reda, seolah-olah apapun tidak terjadi. Yunus ditelan oleh seekor ikan besar.
Di dalam perut ikan itu, Yunus berdoa kepada Tuhan. Adegan ini sedang kita lihat di Yunus pasal 2. Ketika Yunus mencoba melarikan diri ke Tarsis, dia masih belum bertobat. Dia sudah melanggar perintah Tuhan. Dia sangat takut memberitakan firman Tuhan. Tetapi setelah dia berdoa kepada Tuhan, sikapnya berubah dengan seluruhnya. Mari kita lihat sekali lagi Yunus pasal 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Yunus berdoa kepada Tuhan. Apa yang aku sumpahkan, aku pasti akan melakukannya. Apa yang kujanjikan kepadamu, aku pasti melakukannya. Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Sejak saat itu, Yunus menjadi orang yang sama sekali berbeda. Silahkan kita pikirkan kehidupan Yunus ini. Waktu dia dicampakkan ke dalam laut dan ditelan oleh seekor ikan besar, dia sepertinya sudah mati. Tetapi Tuhan menyelamatkannya. Kita bisa memastikan itu melalui doa dia. Ketika kita membaca pasal 3, kita bisa melihat Yunus pergi ke kota Niniwe. Walaupun penduduk Niniwe selalu memusuhi umat Tuhan dan mempercayai dewa lain, dia langsung memberitakan kehendak Tuhan kepada mereka. Kemudian semua orang Niniwe bertobat. Kelihatannya mereka sama sekali tidak bertobat. Tetapi setelah mendengar firman Tuhan, mereka semua bertobat. Saudara-saudari, kita sedang memberitakan Injil karena kita memberitakan Injil di mana-mana, bahkan ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terjadilah keajaiban seperti yang sudah terjadi di hadapan Yunus, bukan? Ketika Yunus masih takut dan melarikan diri, Yunus adalah orang yang masih belum bertobat. Tetapi setelah dia dimuntahkan keluar dari perut ikan itu, dia berpikir, sesungguhnya aku sudah mati di dalam perut ikan itu. Sama seperti kata Rasul Paulus, aku sudah bersiap dan rela untuk mati. Demikian juga Yunus bersiap dan rela mati untuk memberitakan firman. Kemudian terjadilah keajaiban yang tidak diperkirakan. Keajaiban apa yang sudah terjadi? Mari kita lihat pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada siapa? Kepada Allah. Orang Niniwe sudah menyembah Baal dan dewa-dewa lain. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, mereka percaya kepada Tuhan
Lalu mengumumkan apa? Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Mengenakan kain kabung berarti mereka sudah bertobat dari dosa mereka. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maksudnya Tuhan melihat pertobatan mereka. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ketika Tuhan melihat orang Niniwe bertobat dari dosa mereka, Tuhan menyesal karena malapetaka yang akan dijatuhkan kepada mereka. Lalu berapa banyak orang kota itu sudah menerima karunia keselamatan Tuhan? Mari kita lihat pasal 4 ayat 10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Akhirnya, kita bisa melihat pekerjaan yang begitu ajaib yang sudah membuat 120.000 orang bertobat di kota Niniwe oleh karena Yunus memberitakan cuma sekali. Kita juga harus memberitakan Injil dengan posisi orang yang senantiasa bertobat. Tanpa kita bertobat, dan jika kita penuh dengan sifat dosa, Injil kita tidak akan disampaikan kepada manusia. Walaupun kita rajin sekali memberitakan Injil, Roh Kudus Tuhan tidak akan mendorong hati mereka. Semuanya ditutup dan diblokir. Misalnya, kita sudah mengisi air di dalam sebuah teko dan mau minum air. Tetapi jika kita menutup teko itu, kita tidak bisa minum air itu sedikit pun. Walaupun air di dalam teko itu penuh, sedikit pun tidak bisa diminum. Karena ada hambatan yang menutup saluran teko itu, bibir pun tidak akan dibasahi. Demikian jugalah situasi rohani. Ada perbedaan besar dari pekerjaan Roh Kudus di antara orang-orang yang bertobat dan yang tidak. Hari ini, Tuhan kita tidak mau kita punya hati yang tidak bertobat. Tetapi Dia mau kita bertobat. Ketika kita memberitakan, sekalipun dengan hanya satu firman Tuhan, dengan percaya itu, 1000 kali, 10.000 kali, ratusan miliar kali lipat, Roh Kudus akan datang ke atas kita. Lalu bukan hanya 120.000 orang akan bertobat dan berbalik kepada Tuhan, melainkan semua orang di dalam desa global ini akan bertobat dan berkata, ampunilah kami yang sudah salah mempercayai Tuhan. Kami sudah berbalik dari jalan yang Engkau tunjukkan. Kami tidak tahu perjanjian baru. Kami tidak tahu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Kami sudah menyembah dewa yang tidak dikenal. Ya Tuhan, tuntunlah kami ke jalan benar, ke jalan keselamatan. Dengan berkata begitu, semua suku dan bangsa di dunia akan bertobat, bukan? Jika kita memanjatkan doa pertobatan dengan ketulusan hati dan meniup serunai pertobatan ke seluruh dunia, Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita untuk mengalami keajaiban yang menakjubkan pada zaman ini. Mari kita bertobat dengan setulus hati. Tolong saudara-saudari mengakui semua tingkah lakumu yang jahat di hadapan Tuhan, meskipun itu sangat kecil. Ketika kita mengakui semua dosa kita
kita bisa bertobat seluruhnya. Walaupun kita mengaku dosa, akan tetapi jika semua orang terlebih dahulu mengetahuinya, maka itu bukan pengakuan dosa lagi. Mengakui dosa diri sendiri kepada Tuhan. Bapa dan Ibu, aku sudah berbuat dosa ini dan itu. Sekarang aku berjanji dengan hati yang bertobat untuk tidak terkait lagi dengan dosa-dosa itu. Tolonglah aku tidak jatuh ke dalam dosa itu lagi, dan bahkan tidak mendekati itu lagi. Yunus sudah berdoa kepada Tuhan dengan ketulusan hati di dalam perut ikan. Makanya Tuhan mengabulkannya segera. Mari kita juga berdoa kepada Tuhan dengan hati yang bertobat, supaya kita mengambil bagian dalam nubuat dari hari raya Tuhan yang kudus ini sebagai tokoh utama dari nubuat Alkitab. Dengan ini saya menutup khotbah. Terima kasih.